Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Aprilia Ningsi, NIM B1D020111, kelas B1, jurusan Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian ilmiah filsafat terhadap Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengetahuan ilmu empiris dan filsafat. Yang kedua, kebenaran ilmiah dalam Pancasila. Yang ketiga, ciri berpikir ilmiah filsafat dalam pembahasan Pancasila. Yang keempat, bentuk dan susunan Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengetahuan ilmu empiris dan filsafat. Pengetahuan ilmu empiris dan filsafat. Yang pertama, manusia adalah makhluk berpikir. Dengan kemampuan pikirnya, manusia memiliki pengetahuan. Kedua, pengetahuan merupakan hasil penggunaan panca indera dan tingkat kebenarannya dapat dibuktikan dengan pikiran atau rasio. Hal ini berbeda sekali dengan kepercayaan dan keyakinan. Misalnya, anggapan bahwa ras kulit putih lebih cerdas daripada ras kulit warna lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai pengetahuan merupakan pengetahuan yang reflektif. Proses penemuan Pancasila ini diperoleh melalui kajian empiris dan filosofis terhadap berbagai ide dan gagasan, peristiwa dan fenomena sosio-kultural dan sistem religi masyarakat Indonesia. Yang keempat, pengetahuan verbalis, berarti mendasarkan pada kata-kata atau ucapan. Misalnya, dalam pidato, dalam upacara orang mengatakan bahwa nilai ketuhanan telah menuntun manusia kepada perilaku yang bertanggung jawab. Yang kelima, pengetahuan konotatif, dimaksudkan upaya memahami Pancasila menggunakan rasio atau metode ilmiah. Yang keenam, pemahaman denotatif terhadap Pancasila berkaitan fakta, realita yang menunjukkan bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dapat berupa perbuatan, tindakan, maupun bukti-bukti fisik. Selanjutnya, pengetahuan dapat diperoleh dengan cara 1. Spontan, yaitu melalui indera yang berkaitan perubahan ruang dan waktu. Yang kedua, sistematis reflektif, yaitu melalui trial dan error, ujian berulang-ulang disusun sistematis menjadi sistem pengetahuan yang kebenarannya bersifat umum. Selanjutnya, Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah filosofis dapat dipahami dari verbalis, yaitu melalui aspek rangkaian kata-kata yang diucapkan, misalnya pidato, upacara, dan lain-lain. Yang kedua, konotatif, yaitu melalui ratio atau Pancasila dipahami, ditafsirkan, dan dimaknai berdasarkan metode ilmiah. Yang ketiga, denotatif, yaitu melalui fakta, realita yang menunjukkan adanya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan
bagian yang kedua. Kebenaran ilmiah dalam Pancasila. Yang pertama, pengetahuan yang dikejar manusia identik dengan pembelajaran kebenaran makna apabila mengetahui diperolehnya adalah benar. Yang kedua, pengetahuan manusia diperoleh melalui proses yang dimulai dari awal, tengah, akhir. Yang ketiga, akhir proses pengetahuan manusia diungkapkan melalui pernyataan-pernyataan yang benar. Selanjutnya, teori kebenaran. Teori kebenaran yaitu 1. Kebenaran koherensi, yaitu ditandai dengan pernyataan yang satu dengan yang lain saling berkaitan, konsisten, dan runtut, secara tidak saling bertentangan. Kedua, kebenaran korespondensi, yaitu ditandai dengan adanya kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Yang ketiga, kebenaran pragmatis, yaitu berdasarkan kriteria bahwa pernyataan-pernyataan yang dibuat harus membawa manusia bagi sebagian besar umat manusia. Yang keempat, kebenaran konsensus, yaitu didasarkan pada kesepakatan bersama. Syarat kebenaran konsensus keterpahaman wacana, ketulusan, kejujuran, dan otoritas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu ciri berpikir ilmiah filsafat dalam pembahasan Pancasila. Ciri berpikir ilmiah filsafat dalam pembahasan Pancasila. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan usaha manusia untuk memahami kenyataan berdasarkan pengalaman secara empirik dan reflektif. Syarat pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu: 1. Berobjek, 2. Bermetode, 3. Bersistem, 4. Bersifat umum atau universal. Next. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang objek. Objek dibagi menjadi dua. Yang pertama, objek material. Objek material atau sasaran kajian adalah bahan kajian dalam pencarian kebenaran ilmiah. 1. Materi. Objek material dapat membahas Pancasila sebagai kajian ilmiah, dapat bersifat empiris dan non-empiris. Yang kedua, objek tersebut dapat berupa pernyataan-pernyataan pemikiran, ide-ide, kenyataan sosial, kultur yang terwujud dalam hukum teks, sejarah, adat istiadat, karakter, kepribadian manusia sejak dahulu hingga sekarang. Yang kedua, objek formal. Objek formal adalah pandangan, pendekatan, atau titik tolak dalam mendekati objek material. Objek formal dalam pembahasan Pancasila dapat dilakukan dari perspektif atau sudut pandang ilmu-ilmu seperti yuridis, politik, sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, melalui objek formal diperoleh sebagai pengetahuan tentang Pancasila yang bersifat deskriptif, kausalitas, normatif, dan esensial. Next.
Yang kedua, metode. Metode artinya seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan objek material untuk mendapatkan kebenaran yang objektif. Setiap ilmu harus memiliki metode. Metode ilmiah ada beberapa macam, tergantung pada objek yang dikaji. Di antaranya, 1. Sosiologi atau survei kuantitatif dan ground research atau kualitatif. Yang kedua, filsafat, yaitu metode analisis sintesis atau mengurangi dan memerinci pernyataan sehingga jelas maknanya lalu disimpulkan. Metode induksi yaitu metode berpikir dari hal-hal atau peristiwa yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode deduksi yaitu metode berpikir yang bertolak dari hal-hal atau pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode hermeneutika yaitu metode menafsirkan untuk memperoleh makna yang terdalam atau hakikat yang ditafsirkan. Next. Yang ketiga, sistematis yaitu sistem merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat yang bagian-bagiannya saling berhubungan dan ketergantungan. Kedua, pemahaman Pancasila harus merupakan satu kesatuan dan keutuhan. Yang ketiga, sila-sila Pancasila disusun secara logis sehingga membentuk pemikiran yang sistematis. Yang keempat, notonagora atau hierarkis piramidal. Next, universal. Kajian terhadap Pancasila dapat ditemukan nilai-nilai terdalam Pancasila pada sila-sila Pancasila. Yang kedua, universal kebenaran atau suatu pengetahuan ilmiah relatif berlaku secara universal atau tidak terbatas ruang dan waktu. Next. Lingkup kajian ilmiah Pancasila dapat diketahui melalui beberapa catatan. Bagaimana? Yaitu menghasilkan jawaban ilmiah berupa pengetahuan deskriptif. Yang kedua, mengapa? Yaitu diperoleh jawaban berupa pengetahuan kausal atau sebab akibat. Proses terjadinya Pancasila meliputi 4 kausa, yaitu kausa materialis, kedua kausa formalis, ketiga kausa efisiens, dan keempat kausa finalis. Kausa materialistis Pancasila yaitu sebab yang menjadikan Pancasila ada atau sistem nilai dan budaya masyarakat. Kausa formalis yaitu sebab bentuk yang menyebabkan Pancasila ada atau rumusan Pancasila berurutan dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Kausa efisiens yaitu sebab proses kerja yang menyebabkan Pancasila ada atau sidang BPU PKI dan PPKI. Kausa finalis yaitu sebab tujuan diadakannya Pancasila atau Pancasila sebagai dasar negara
Republik Indonesia. Yang ketiga, kemana? Yaitu diperoleh jawaban pengetahuan normatif berkaitan dengan ukuran standar norma. Melalui kajian normatif ini dapat dibedakan secara normatif realisasi yang seharusnya dan realisasi dalam kenyataannya. Yang keempat, apa? Yaitu diperoleh jawaban yang bersifat esensial atau pengetahuan terdalam atau hakikat segala sesuatu atau intisari. Next. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang bentuk dan susunan Pancasila. Bentuk dan susunan Pancasila yaitu bentuk Pancasila dalam arti rumusan Pancasila dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai suatu sistem nilai mempunyai ciri-ciri: 1. Merupakan suatu kesatuan yang utuh. 2. Setiap unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak dalam membentuk kesatuan, bukan komplementer. Yang ketiga, unsur Pancasila tidak dapat ditambah atau dikurangi. Next. Susunan Pancasila. Pancasila sebagai sistem nilai disusun berdasarkan urutan yang logis, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk susunan Pancasila hierarkis piramidal sampai dalam urutan luas cakupan pengertian isi pengertiannya. Next. Ruang lingkup kajian ilmiah. Lingkup kajian pendidikan Pancasila meliputi aspek historis, yuridis, dan filosofis Pancasila. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melihat secara kritis ilmiah persoalan-persoalan yang terkait dengan Pancasila sebagai pandangan bangsa dan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam dimensi masa lalu, sekarang, maupun masa depan. Atas dasar kemampuan yang demikian kompetensi, lulusan pendidikan Pancasila adalah seperangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab sebagai seorang warga negara dalam memecahkan berbagai masalah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.